أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا بها بعلومه في الدارين آمين. Babu iza shalla, ini satu bab pada membicarakan iza shalla, apabila salat salah seorang di antara kalian, summa amma kauman, kemudian dia mengimami satu kaum, dia sendiri makmum, kemudian dia tampil menjadi imam. Haddatsana Sulaiman bin Harbin, telah bercerita kepada kami oleh Sulaiman bin Harbin, wa Abu Nu'man dan Abu Nu'man, qala, kedua-duanya berkata, haddatsana Hammad bin Zaidin, telah bercerita kepada kami oleh Hammad bin Zaid, an Ayyub daripada Ayyub, an Amr bin Dinar daripada Amr bin Dinar, an Jabirin daripada Jabir, qala, dia berkata, kana Mu'adzu, Mu'adz bin Jabal ini maksudnya, yusalli ma'an Nabi, dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ya'ti, kemudian dia mendatangi kaum akan kaumnya. Fa yusalli bihim, maka dia salat bersama mereka. Maka dia salat bersama mereka. Ini hadis isi menyatakan bahwa makmum Malik memimpin akan kaumnya. Dua alternatif. Pertama, Mu'adz bin Jabal memang menyelesaikan sholatnya dulu kanca Rasulullah. Berarti ia berjamaah kanca Rasulullah. Rasulullah jadi imam. Lalu ia sendiri jadi makmum. Setelah selesai melakukan sholat bersama Rasulullah SAW, maka ia nanti kembali tiba masyarakatnya. Dia mana datang tiba masyarakatnya, Malik sudah melakukan salat si pada marantan si salatana marantan Rasulullah SAW monekno. Terus ia sendiri Malik jadi imam daripada jamaah namanya dari masyarakat. Berarti pertama ia jadi makmum, kemudian yang kedua ia jadi imam. Ia jadi makmum daripada Rasulullah, kemudian jadi imam daripada masyarakat dari kaumnya. Ini adalah menunjukkan ngumbe status jadi sembahyang si pertama. Sembahyang si pertama tetap adalah merupakan untuk mengugur kewajiban dengan sebab melakukan salat kanca Rasulullah SAW ataupun kanca sekalipun misal jadi imam. Ya jadi imam umpamanya. Nah, ini jadi kasusnya jadi makmum Mu'adz bin Jabal. Seandainya ini jadi imam di salat si juluan. Kemudian selesai salat kanca jamaah si juluan, ternyata arak datang Malik jamaah silainan. Jamaah silainan ni kebetulan di narak si pantas untuk jadi imam. Maka ia sendiri imam singonek no jadi imam Malik bagi jamaah si kedua. Jadi imam dari si kedua. Kasus ni tahu ni si Rasulullah. Wikani si Rasulullah tentang Mu'adz bin Jabal jadi imam le kaumnya setelahnya melakukan sholat kanca Rasulullah SAW. Aneh kanggu. Jadi tetap si pertama hukumnya adalah guguran kewajiban dan mendapat pahala 20 derajat. Kemudian si keduanya sunat. Ia sendiri si jadi imam ni adalah sunat karena wah gugur kewajiban ngone. Nah adapun ya jamaahnya tetap melaksanakan sembahyang wajib. Pada misalnya ini, kita berjamaah, kita jadi imam malah sebelum. Selesai imam, jadi imam, terus wirid, zikir, berdoa. Di saat isi sembahyang, sunat, ba'diyah, umpama ba'diyah zuhur. Tiba-tiba datang sekelompok jamaah. Andainya si atas sedang salat ba'diyah no, dono
kepak, tuak ke si kanan. Si saya isi sejamaah lah, salah satu jamaah. Ngangkat itu jadi imam, padahal itu sedang melaksanakan salat sunat. Ya langsung kan. Walaupun misalnya itu salat sunat 2 rakaat. 2 rakaat. Maka li saat salam, ya jelas karena ia terakhir sebagai makmum masbuk. Tinggal ia pada ngelanjutan untuk menyempurnakan 4 rakaat. Dan sah sembayangnya jamaah semudiano mau ia dah pada jamaah 20 derajat dibanding kerja salat mesa-mesa. Sedangkan imam sebelum melaksanakan salat sunat ni mau beli pahalanya. Berarti 2 kali lipat daripada pahala para antar singonenu. Karena memang imam ni selalu mendapatkan pahala sejumlah pahala jamaah-jamaah sing ikuti dia. Semakin banyak jamaah sing ikuti dia, maka semakin berlipat-lipat mohon pahala. Bahkan langsung ni konten tebing pahala marantah terakhir dalam hadis wajib-juruan bahwa apabila imam tamati pak mimbar untuk memimpin solat langsung tumpahan wah rahmat. Terus jamaah makmum silih mudina. Makmum silih samping kanan sekedi, kemudian samping kiri telu dengan. Nah, setelah no bare tertunggu. Tunggu apa? Tertunggu sampai jerak dah berdoa imam. Lamun bau jamaah-jamaah no sampai jerak berdoa imam, maka para jamaah ni termasuk iana jamaatul rabihin. Artinya jamaah si mendapatkan bati. Lagu apabila ni jadi sedekman jerak imam baca doa, apalagi dekman ngombe-ngombe imam wah pada ngenjek nyedi, maka ia memang mau 20 derajat mau tetap karena memilih jamaah. Lagu masih taraf dari al-khasirun, termasuk dan rugi. Karena apa? Rugi. Karena dia mau perombok dengan ngerombok etikaf, ngerombok zikir, ngerombok doa, terus apa lagi lanjutan si salam-salaman. Salaman-salaman ini kan merupakan apa? Sunnah Rasul. Assalamualaikum. Sunnah Rasul. Salam-salaman karena apa? Ia termasuk sunnah Rasul dan ibadah sini tentuang waktu jadi piran-piran, lebih tahu atau bersalaman. Jadi kan dan sampai pindah jadi masalah lalu. Di negara zaman Rasul bersalaman-salaman setelah sembahyang yang namanya sunnah ndekna sekedar sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah. Bahkan hadis-hadis musalsal. Lamun dan sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Rasulullah nyerminana misalnya jamaah sahabat bersembahyang salaman setelah sembahyang. Rasulullah akan mengakui sunnah takririyah. Nah, sehingga dia terpaku dalam sopok macam sunnah doang. Jadi mau pahala masih si gawe pahala sunat apa si mau si gawe sembahyang sunat badiano terus ia tidak jadi imam si jam masih datang kemudian. Pada marantana si mengimami si pertama berukno pada wajib. Nah, si kedua ni adalah ia sunat kemudian jamaah wajib. Babu man asma'an nasa takbiral imam. Ini satu bab pada membicarakan man asma'a, orang yang memperdengarkan. Orang yang memperdengarkan an-nasa akan manusia takbiral imam. Takbir imam mulai dengan takbiratul ihram sampai kepada salam. Ini maksudnya mau balik nih, mau balik. Jadi penyambung lidah imam lah. Marantan selik Mekah, Madinah. Padahal lamun terpandang secara sepintas kan cukup dengan speaker doang pira puluh ribu duit lo speaker le Masjidil Haram no. Dengan tingkat dasar tanah sampai tingkat paling tinggi jadi bimbit sembahyang kita dengar doang. Suara daripada imam sih melakukan takbiratul intiqal. Lagu mubalik ni terus tetap arak sepanjang waktu. Setiap waktu solat selima waktu. Tetap larak mubalik. Haddatsana Musaddadu telah bercerita kepada oleh Musaddad. Qala haddatsana Abdullah ibn Dawud telah bercerita kepada oleh Abdullah bin Daud. Qala haddatsana Al-Amasu telah bercerita kepada oleh A'mas an Ibrahim daripada Ibrahim an Aswadi dari Aswad daripada Aswad an Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat
Lamma maridan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berkali-kali diulang-ulang ini. Lamma maridan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maradahu alladhi mata fihi, yaitu pada waktu sakitnya yang membawa kematian beliau, fihi padanya pada sakit itu, atahu Bilalu yu'addinuhu. Atahu mendatangi akan Rasulullah SAW Bilal oleh Sayyidina Bilal. Yu'addinuhu dia mengazankan Rasulullah bisolat untuk solat. Artinya orang biasa. Bilal melaksanakan solat. Apa azan. Jadi Bilal walaupun si mimpi pertama untuk azan itu adalah arana Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid yang si mimpi tentang arak supuk dengan ngelining mantau ke gendang. Maka dalam impinya perasaan si Abdullah bin Zaid ni, bapak terbeli gendang namanya. Gan jadi apa? Gendang. Gan tegunayang untuk membadak batur bawa waktu solat wahara. Namun begendang ni perkahwin dengan Yahudi ni. Badak batur waktu solat wahara dengan begendang nu Yahudi ngipin pergawian. Lagu walaupun ngono mele sini ku badak sida. Cara ntem badak batur waktu solat wahara. Nah iya neta badak tahajar azan. Coba juluah masih jarang ni. Nah, dengan mudi. Coba ada ya azan sampai napal si Zaid. Sampai jangan jerak tajar azan, tajar ya endah kamat. Marak lemak-lemak datang ngelapor di para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun ujakna kelek Bilal. Badak laun Bilal. Ya laun mengumandangkan suara azannya sehingga ia bagus suaranya ia. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dengar Sayyidina Bilal azan, si Umar bin Khattab, ya nih, si impian kuru bilai nun, datang sampai 12 dengan 12 sahabat, si ngimpi bawa diri na tajar azan. Dan pas pada impinya marantan impi Zaid. Dan ini kan termasuk ya sunnah takririah. Rasulullah dia azan. Dia azan Rasulullah. Di luar. Apalagi sebelum ngimpi Zaid. Karena apa? Ru'yatul mu'mini juz'un min sittati wa arba'ina juz'an nubuwah. Mimpina kaum mukminin adalah merupakan salah satu juzuk daripada petang dasar 6 juzuk kenabian. Walaupun mau dengan impi, ya benar karena ia memang merupakan juzuk kenabian impi daripada kaum mukminin. Maka dengan Rasulullah SAW dengaran ongkat Zaid ngelapor nikah badak wa Bilal. Rasulullah dia dua azan, dia dua mengucapkan azan. Nah lamun ngono berarti dia nak selapuk barang sendiri dua gawe si Rasulullah jadi bid'ah dalalah. Ini kan sunnah takririah. Sunnah takririah. Allah Rasulullah mengakui ya. 12 sahabat si ngimpi pada. Nah ialah dengan mulai azan. Mulai azan. Jadi memang setiap muazzin Madinah timpan muazzin Mekah berbeda. Leman zaman Rasulullah ya berbeda. Artinya tetap suara silai itu agol silai itu jangka neka. Di nuwa berubah. Kemudian di Mekah pun sekian juga tetap dengan muazzin silai ini. Nah, zaman wasal si azan Sayyidina Bilal berbadaklah oleh Rasulullah di saat Rasulullah sakit. Faqala maka Rasulullah SAW bersabda, Muru Abu Bakrin fal yusolli, perintah Abu Bakar untuk melakukan solat. Artinya Rasulullah merekomendasikan kepada Abu Bakar untuk jadi imam karena Rasulullah dalam keadaan sakit. Qultu, maka saya pun mengatakan, Inna Abu Bakrin rajulun asifun. Sesungguhnya Abu Bakar itulah seorang laki-laki penyedih. Orang laki-laki penyedih.
Iyyakum maqamaka, jika dia berdiri di tempat berdiri engkau ya Rasulullah, ya beki, dia pasti menangis, pasti menangis. Fala yaqdiru alal qiraah, pasti dia tidak akan mampu untuk membaca kalau dia berdiri di tempat berdiri engkau memimpin jamaah. Qala, Rasulullah lagi mengatakan muru Abu Bakrin falyusalli, suruh Abu Bakar untuk melakukan sholat, artinya memimpin jamaah untuk sholat. Fakultu mitlau, saya pun mengucapkan seperti itu. Jadi ya wah Rasulullah Abu Bakar Siddiq menempati posisi pelunggu dikajari ya imam Rasulullah asal nganjeng le tempat ni nganang disangis doang wah harne bosugul ongkat. Sampai 3 kali 4 kali Rasulullah mengatakan muru Abu Bakrin falyusalli, tetap doang Malik dijawab. Apakah jawabannya semacam itirad kepada Rasulullah? Kan? Kewajiban taat. Padahal Rasulullah waktu perintah pernah kaum mukminin tersuruh si Allah Taala. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum may yuti'illah wa rasulullah faqad faza fawzan 'azima. Dalam ayat lain atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan kepada Rasulullah dan si merintah anda. Lagu ini kan sahabat sampai 3 kali tersuruh nyuruh Abu Bakar Siddiq jadi imam, tetap doa mengatakan ya Rasulullah, tidak mungkin Abu Bakar. Berarti kalau terpandang secara sepintas ya itirad kepada Rasulullah. Dia sampai yang bedi para Rasulullah apa Abu Bakar, nanti dah bagus sangat Rasulullah. Dalam keadaan sakit bayi angen dengan Rasulullah. Nah, jelas secara zahir. Padahal Imam Malik sendiri mengatakan kulluna radun wa mardudun illa sahib hadzal qabr. Selapu te kanggo itu tertolak. Kanggo menolak pendapat dengan kecuali sendiri kanggo tertolak ni dengan singipian kubur ni bahasa Imam Malik. Nah, lantaran ikilah dalam berulang-ulang hadis ni seolah-olah sahabat si tersuruh nyampe yang depan di Abu Bakar seolah-olah marah antara i'tirad le Rasulullah dia mati dan taat le Rasulullah. Namun sebenarnya niki adalah merupakan salah satu bentuk daripada keterbukaan Rasulullah untuk memberikan respon kepada para sahabat untuk berpendapat. Sehingga berulang-ulang Rasulullah bersuruh berulang-ulang masih tanda memberikan jawaban kepada Rasulullah SAW. Lalu setelah 4 kali Rasulullah mengatakan muru Abu Bakrin falyusalli, lalu mendapatkan jawaban mar'at tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan inna kunna sawahibu Yusufa. Sesungguhnya kalian wahai para istriku marak-marak dengan isi berbatur kanca Yusuf lain. Marak-marak dengan si berbatur kanca Nabi Yusuf. Dalam arti sangat berperasaan dan mendahului perasaan dengan. Kan ia mendahului perasaan Abu Bakar jadi ini. Padahal seandainya belum tentu Abu Bakar akan melakukan atau mengalami marantan persangkaan pada. Belum tentu. Lagu dengan penuh keyakinan yang mengatakan tidak mungkin Rasulullah Abu Bakar menempati posisi pelunggu dikajari imam. Pasti tergenangis doang sampai dia tahu membaca, dia mampu membaca. Fasalla wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salatlah Abu Bakar. Salat Abu Bakar. Wah, jadi imam nih, dia jadi imam. Wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadhi baina rajulaini. Maka keluarlah Abu Bakar Siddiq, keluarga Rasulullah SAW yuhadha direbeng tergendong yuhadha baina rajulain, yaitu dituntun di antara 2 orang laki-laki. Jadi li kiri arah, kemudian li kanan arah, sampai li hadis duluan kan sayinu si 2 nun Abdullah bin Abbas simpal Ali bin Abi Thalib. Dituntun di antara 2 orang laki-laki. Ka'anni anzuru ilaihi, maka seolah-olah saya memandang kepadanya yakhuttu birijlahi al-ardh,
dia menggaris dengan dua kakinya akan bumi. Artinya Rasulullah si tertuntun yang eros lainnya. Ndek 6 langkah. Yang eros. Marantan ita si ngajar kanak leka sehingga dulu lagan. Tadi. Sampai marak karena yang eros bergaris. Tanah isi liwat ini sampai tiba datang musalla, sampai datang masjid. Ya bergaris. Karena yang eros ni melangkah. Jadi ya marak isi tepung wah Rasulullah. Cuma ya kelentok lain li tanah. Falamma ra'ahu Abu Bakrin, maka manakala melihat akan Rasulullah oleh Abu Bakar, zahaba yata'akharu. Maka pergilah Abu Bakar untuk mundur. Artinya dia mencerminan Rasulullah Abu Bakar Siddiq mundurlah dengan tahu si nganjeng niki untuk memberikan posisi Rasulullah si harus nganjeng di tempat solat nikah. Fa asyara ilaihi an shalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada Abu Bakar, silakan lanjutkan sudah solat. Fata'akhara Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun mundur. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Wa ka'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jambihi, yaitu di samping daripada Abu Bakar Siddiq, samping kanan Abu Bakar Siddiq. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa at-takbira. Sedangkan Abu Bakar memperdengarkan akan manusia akan takbir. Nah ini jadi intinya pertama adalah Abu Bakar walaupun ia juluang memimpin jamaah, kemudian dia mendat Rasulullah, Abu Bakar mundur. Nah, Abu Bakar sholat mengikuti salat Rasulullah, pada jamaah sholat mengikuti salat Abu Bakar. Dalam kaitan kan jadi mubalik jadi Abu Bakar. Berarti para sahabat si jadi jamaah di saat nikah, ndekna mengikuti Rasulullah. Karena lamun mengikuti Rasulullah, serembak bergerak kan Abu Bakar Siddiq. Lagu ternyata selapuna mengikuti Abu Bakar Siddiq. Nah ya makna daripada Rasulullah mengimami Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq mengimami jamaah dengan mengikuti gerakan-gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu tetap ndek enteparanin dua imam dalam sopo jamaah ndek, tetap Rasulullah jadi imam. Cuma status daripada Abu Bakar Siddiq hanya sebagai penyambung lidah untuk takbir, jadi mubalik. Berarti jamaah atau makmum kemudian sangat gati gerakannya terbanding kanca imam. Salah sopok daripada faedah mubalik nanti tidak terjadi kemungkinan makmum mendahului akan gerakan imam. Sehingga apabila makmum mendahului gerakan imam, marak suat terangan piranan, ndek na sedar jamaah doang batal, lagu sembahyang na batal. Jadi kan telu. Pertama, dengan si berjamaah otomatis mendapatkan 27 derajat bandingkan salat mesa-mesa. Saino dengan isi posisi tahu dengan yang kemudian ya tahu daripada imam, gerakannya pun selalu kemudian daripada imam. Si kedua, ndek na mau pahala berjamaah, lagu ndek na batal solatnya, ialah dengan isi serembak kanca imam. Tahu dengan jeng pada berderet kanca imam, kemudian gerakannya pun serembak kanca imam. Dia kemudian daripada imam. Nah ini sah solatnya lagu dia mau pahala jamaah. Kemudian si ketelu adalah salatnya batal, lalu batal solat jelas dia mau pahala jamaah. Saya dengan isi juluang tahu dengan yang terbanding kanca imam dan gerakannya pun mendahului imam. Nah, apakah di Masjidil Haram itu teparanin para jamaah mendahului imam atau nganjeng? Posisi dari mana? Karena kalau Masjidil Haram kan ya bunder. Lagu ini kan tak atur ya anti ngumbentan bahwa bundernya betul-betul bunder. Mulai kan lain gini. Jadi imam kita tahu
Kemudian makmum kadang-kadang sampai 10 saf. Posisinya dalam terukur kaca sejajar imam, juluannya makmum daripada imam. Cara ingin nonton. Ka'bah memang di tengah-tengah. Nah, lamun kini memang posisi imam tetap lejulun daripada makmum Madinah terus melingkar, walaupun mungkin ia berhadapan kaca imam. Karena ia melingkar, ya melingkar tulen mengelilingi Ka'bah. Karena selaput memang menghadap Ka'bah. Nanti depan ini mendahului imam. Nah, jadi lamun mendahului posisi imam atau gerakan imam, sembahyang batal, otomatis dia mau pahala berjamaah. Qala al-muhaddits rahimallahu taala, babur rajuli ya'tammu bil imami. Ini satu bab pada membicarakan seorang laki-laki dia memang berimam dengan seorang imam. Wa ya'tamun nasu bil ma'mumi, dan berimam oleh orang banyak dengan makmum. Apakah pada maratan gambaran sebelumnya? Wa yadhkuru ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia menyebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tammu bin", berimamlah kalian dengan saya. "Wal ya'tamma bikum man ba'dakum", dan hendaklah berimam kepada kalian orang yang ada di belakang kalian. Man ba'dakum, orang yang sudah kalian. Orang yang sudah kalian. Artinya dengan semudian datangnya ia berimam di istifadan. Ia berimam di istifadan. Apakah maksudnya bahwa sab-sab si juluno berarti ia langsung berimam kepada Rasulullah, sedangkan sab silik mudin sab pertama berimam di sab pertama, terus maraknya sampai sab si penutup. Apakah ia maksudnya? Atau selesai dah berimam kepada Rasulullah, maka ia sendiri jadi imam bagi para jamaah si datang kemudian. Maratan contoh Zaid si Bru. Apa contoh daripada Muaz? Dia selesai sembahyang berjamaah kepada Rasulullah, kemudian ia ulik tipak balik, kemudian ia jadi imam daripada masyarakat secara lebalina, walaupun wana gugur kewajibannya dengan sebab melakukan salat berjamaah kepada Rasulullah SAW. Haddatsana Qutaibah, telah bercerita pada kami oleh Qutaibah bin Sa'id, anak daripada Sa'id qala, haddatsana Abu Muawiyah, telah bercerita pada kau oleh Abu Muawiyah anil Amas daripada Amas, an Ibrahim daripada Ibrahim, anil Aswad daripada Aswad, an Aisyah daripada Aisyah, qalat, dia berkata, Aisyah berkata, lamma taqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala merasa berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab sakitnya, jaa Bilalun yu'adzinuhu, datanglah Bilal mengazankannya, artinya berazannya bisolat untuk solat. Orang tansi biasa lah. Faqala, maka Rasul berkata, muru Abu Bakr yusalli bin nas. Lamun sebelumnya pal yusalli bin nas. Ngadu lamul amr. La itijaknya mempergunakan an masdariyah. Muru Abu Bakr ayusalliya bin nas. Perintah Abu Bakar agar dia melakukan solat bersama manusia. Qalat, lalu berkata Aisyah, berkata Aisyah, ya Rasulullah, inna Abu Bakr rajulun asib. Abu Bakar itulah seorang manusia, seorang laki-laki yang penyedih. Penyedih beliau ni. Wa innahu, dan sungguhnya dia Abu Bakar Siddiq, mata kapan saja, ma yakum maqamaka, kapan saja ia berdiri di tempat engkau, la yusmi'in nasa, pasti dia tidak akan bisa memperdengarkan kepada manusia akan bacaannya. Palau amarta Umar, bagaimana kalau kau perintah Umar saja? Umar wasuruh. Bahasa Aisyah terhadap Rasulullah. Faqala muru Abu Bakrin ayusalli bin nas. Maka Rasulullah mengatakan, suruh Abu Bakar untuk solat bersama manusia. Fakultu li Hafsata,
Maka saya pun berkata bagi Hafsah, pasal Aisyah. Jadi Aisyah langsung mendatangi Hafsah. Quli lahu, katakanlah olehmu bagi Rasulullah. Hafsah, jadi sebinian daripada bijan Abu Umar bin Khattab, Hafsah. Pada Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun asib. Sungguhnya Abu Bakar itu seorang laki-laki yang penyedih. Falau amar wa innahu mata yakum maqamaka. Sungguhnya dia kapan saja dia berdiri di tempat berdirimu, la yusmi'un nasa. Dia pasti tidak akan bisa memperdengarkan manusia akan bacaan-bacaannya. Falau amarta Umar, maka jikalau kau perintah Umar, qala inna kunna la antunna sawahibu Yusuf. Lagi-lagi mengatakan Rasulullah, kamu pada ni, tentu kamu pada ni adalah marantan sahabat-sahabat Nabi Yusuf lain. Waktu Nabi Yusuf masih hidup. Dia langsung menjalankan perintah, pergi beragak-ragaan. Secara bahasa kasar, maka dia milih taat suruh si aku. Suruh Abu Bakar. Kan habis perkara lah suruh ia. Perkara apakah ia penyedih atau tidak. Lawan kita orang keadaan. Qala muru Abu Bakrin. Perintahlah olehmu Abu Bakar. Ayusalliya bin nas. Bahwa dia salat bersama manusia. Falamma dakhala fis salati, maka manakala masuk Abu Bakar dalam salat, wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khifatan. Maka merasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dirinya ada keringanan. Dia menuah langsung, kan berarti ia terlaksana perintah Rasulullah si Abu Bakar Siddiq, walaupun sebini anak Aisyah timpal Hafsah mengatakan bahwa Abu Bakar dengan penyedih, dia dengan bau, kan baca Al-Quran, lamun menempati posisi jadi iman ya Rasulullah. Ternyata langsung Abu Bakar setiap sampai yang perintah Rasulullah langsung, karena Abu Bakar pun ya sami'na wa ta'ana, kami taat apapun terjadi, kami taat, kami dengar, kami taat. Datanglah Rasulullah SAW. Dia menuah agak kurang. Faqama yuhadha baina rajulain. Maka dia pun berdiri. Lalu dituntun oleh dua orang laki-laki. Warijlahu yakhuttani fil ardi. Dan dua kaki Rasulullah itu menggaris bumi. Karena ia ngoros-oros, tidak melangkah. Jadi ia telembahlah Rasulullah. Lagu naiknya tetap le tanah. Qala hadits rahmallahu ta'ala. Hatta dakhala al-masjid, sampai beliau masuk masjid. Falamma sami Abu Bakrin, maka manakala mendengar oleh Rasulullah SAW, oleh Abu Bakar Siddiq, hissahu akan suara Rasulullah secara indrawi. Zahaba Abu Bakrin yataharu, maka pergilah Rasulullah mundur daripada tempat mimbarnya, mundur ya. Fa'awma'a ilahi Rasulullah, maka mengisyarat kepada Abu Bakar oleh Rasulullah. Tak isyarati Rasulullah, lanjutanlah salat, selanjutannya Abu Bakar salat. Faja'a Rasulullah SAW, maka datanglah Rasulullah SAW, hatta jalasa'an yasari Abu Bakrin, sehingga dia duduk di samping kiri Abu Bakar, tokol Rasulullah. Fakana Abu Bakrin yusalli, padahal pada waktu itu Abu Bakar dia salat qaiman berdiri, sementara Rasulullah SAW yusalli qaidan, dia salat duduk. Yaqtadi Abu Bakrin bi salati Rasulullah SAW, mengikutilah oleh Abu Bakar Siddiq akan salatnya Rasulullah SAW. Wan nasu muqtaduna bi salati Abu Bakrin radhiyallahu anhu, sedangkan para jamaah yang lain justru melakukan salat mengikuti Abu Bakar Siddiq. Nah, ini adalah ya si maksudnya dalam bab itu adalah makmum jadi imam. Setelah anda jadi makmum daripada si imam sejuduan, ia sendiri jadi imam daripada jamaah kemudian. Babu hal ya'khudul imamu. Ini satu bab pada membicarakan apakah akan mengambil oleh imam idza sakka, apabila dia ragu-ragu biqaulin nas, dengan ucapan manusia. Artinya
arak dengan simbadak ia bahwa keliru dalam melakukan salah satu rukun daripada solat. Nah, pemberitahuan dengan tasbih bagi laki-laki, dengan tasbih bagi perempuan, apabila terjadi dengan tasbih dari laki-laki ini, maka imam harus mengerti bahawa ia sedang tebing peringatan si makmum. Apabila telu kali mau peringatin, lagu ndek nak mau peringatin, maka makmum boleh muparakah, meninggalkan imam. Lamun tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makmum si bersubhanallah ini adalah dengan kasat zikir, ndek dengan kasat atau dengan niat memberitahu lagu zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Abdullah bin Maslamah, telah bercerita pada kami oleh Abdullah ibnu Maslamah, an Malik daripada Malik bin Anas, Malik bin Anas radhiyallahu an Ayyub daripada Ayyub bin Abi Tu'aimah, anak daripada Abi Tumaimah, Al-Sakhtiyani, Ubay Umamah Al-Sakhtiyani, an Muhammad bin Sirin daripada Muhammad bin Sirin, an Abi Hurairah daripada Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min isnataini. Insarafa telah berpaling min isnataini daripada dua orang. Faqala lahu Zulyadain, maka berkata baginya Zulyadain, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mana dua rakaat salat, padahal salat sendiri gawe salat 4 rakaat. Salam iya. Pak berumur 2 rakaat ni salam. Sampai Zulyadain, salah satu sahabat sebelum salat ni, aran Zulyadain. Iya, faqala lahu, berkata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zulyadain, aku siratis salatu amnasita ya Rasulullah. Aku siratis salatu, apakah dikasar salat ini Rasulullah? Ataukah Rasulullah lupa? Ataukah engkau lupa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, asadaqa Zulyadain, apakah Zulyadain benar mengatakan saya salam hanya 2 rakaat, sampai dia mengatakan saya kasar salat atau saya lupa? Faqala nasu, maka berkatalah manusia, na'am, benar ya Rasulullah. Faqama Rasulullah SAW, maka langsung berdiri Rasulullah SAW, pasalla isnaini akhiraini, maka dia pun mensalatkan 2 rakaat yang terakhir. Karena waktu salam itu adalah 2 rakaat pertama, maka 2 rakaat terakhir ya tuan salam. Thumma salama, kemudian barulah setelah selesai 4 rakaat dia salam. Thumma kabbara, kemudian dia itu takbir. Fasajada misla sujudihi au atwala, maka dia pun sujud seperti sujud yang pertama itu, tahu lebih panjang daripada syarat yang pertama itu. Nah inilah termasuk ya di dalam riwayat lain demena ketuan Rasulullah, aku siratis salatu amnasita ya Rasulullah, basan Zulyadain, maka Rasulullah mengatakan kullun laisa, semuanya tidak. Semuanya tidak. Artinya mengkasar ndik, lupa pun ndik. Namun apa sebenar? At-ta'lim, mengajarkan kepada umat. Apabila satu saat lima umat sembahyang 4 rakaat atau 10 rakaat, misalnya waktu sembahyang maghrib, baru tasawuf awal selesai, assalamualaikum. Tasawuf awal doang nih. Berarti tasawuf akhir dia mana? Ternyata ya keliru, ya lupa imam terbadak sih, maka ada 2 rakaat sembahyang. Masa 2 rakaat? Langsung taik di rakaat ketelu. Taik di rakaat, walaupun waktu nak beruk di darurah, ya bicara masa ni. Karena tentu ada 2 rakaat bukan salam. Ndek dah batal sembahyang. Kumbeknya, karena tabaradin kan dia bicara di luar sembahyang. Luar sembahyang, walaupun kena nyambung balik sembahyang no. Dengan caik di rakaat ketelu,
langsung ruku, sujud, kemudian dulu terus sujud, kemudian zikir, selesai salam, zikir dan seterusnya. Nah, ini adalah cara Rasulullah SAW dimpal para sahabat. Babu idza bakal imamu bis salat. Nah, lawan tentang masalah dengan isi nangis waktu sholat imam. Artinya imam nangis nih. Marantan Madinah kan. Memang Rasulullah nyuruh itu. Idza qara'tumul Qur'ana fabkau. Lamuneh pada baca Al-Quran, pada nangis tan. Baca sekali lagi, su'ilan idza lam tabkau fatabakau. Lamun dia bau nangis terus itu nangis-nangisan dan. Nangis-nangisan. Awal dalam sholat sambil gesi. Nangis-nangisan. Padahal dia ada nangis. Apakah dia ada batal? Dia ada batal. Terutama sekali waktu baca Al-Quran. Baca Al-Quran termasuk baca surat, termasuk baca Al-Fatihah. Nangis-nangisan. Ya, lalu untuk bicara dalam bab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.